Assalamualaikum kakak. Kemarin warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin Bang Reza kan sudah janjiin untuk kirim database dummy POS yang sedang berjalan oleh klien. Cuma ini case-nya adalah di toko bangunan. Cuma cara kerjanya sama. Nah, Bang jelaskan terlebih dahulu. Ini fungsinya adalah mode supplier. Nah, untuk mode supplier ini kita masih proses pendekatan lagi dengan si klien kita toko bangunan ini, karena ini requestan baru dan mereka belum ada ngejawab apakah sudah mau memakai atau tidak. Cuma dari prospek kemarin ingin memakai modul supplier. Nah, mode supplier sendiri ini berfungsi untuk order. Nah, produk-produk yang mereka punya dari masing-masing supplier yang ada di toko bangunan tersebut dari klien abang. Nah, ini order itu adalah yang udah proses pembelian. Dari misalkan dari toko bangunan ini beli ke kita, beli ke user supplier ini. Ini billing berfungsi untuk penagihan tagihan atau invoice atau billing yang belum dibayar. Misalkan dari BI toko bangunan ini belum bayar ke supplier ini. Jadi masing-masing supplier ini bisa melihat tagihan-tagihan mereka yang ada di toko bangunan ini berapa. Kalau delivery adalah proses penerimaan, karena kan ini supplier. Jadi mereka akan melihat barang itu sudah sampai di toko bangunannya atau belum, masing-masing barang yang sudah dikirim sudah sampai atau belum ke toko bangunan ini. Nah, selanjutnya ini adalah mode penjualan yang berfungsi untuk proses sales. Kita bisa buat penawaran di sini, quotation semuanya. Nah, ini siap difakturkan, berarti ini akan barang sudah sampai. Nah, sampai di pengiriman, sudah diterima, sudah dikirim dari toko bangunan ini ke pelanggan. Selanjutnya bisa langsung dibuatkan modul invoice. Ini produk-produknya, ini laporan bisa kita lihat juga laporan penjualan dari segi grafik. Ini konfigurasi, ini dari kita sebagai admin yang akan mengatur proses config seluruh produk-produk ini. Nah, selanjutnya ini stok persediaan. Ini adalah masing-masing gudang, kanban lah istilahnya. Penerimaan ini khusus untuk konfigurasi penerimaan, kita bisa config. Nah, sudah sampai mana, lokasi tujuannya, sumbernya, tujuannya kan berarti default penerimaan. Jadi kita bisa ganti referensi ini, itu penerimaan atau pengiriman. Jadi ini kan khusus penerimaan di barang yang sudah diterima dari supplier ke toko bangunan ini. Ini transfer internal. Selanjutnya ini order pengerima, berarti proses delivery. Dan ini POS, ini khusus untuk bagian dari kasir, transaksi kasir. Selanjutnya penggajian. Nah, penggajian ini adalah proses yang berhubungan dengan proses payroll. Nah, untuk proses penggajian ini akan langsung terkorelasi dengan, ini tidak bisa terpisahkan antara penggajian dengan karyawan. Karena berhubungan langsung dengan namanya kontrak. Nah, ini adalah sistem gaji yang ada di modul karyawan, yang juga akan langsung berpengaruh di modul payroll ini. Nah, ini kita akan langsung ke fokus POS. Nah, modul POS ini adalah masing-masing kasir. Ini adalah kasir dari mereka, user kasir yang bisa melihat yang lagi dibuka sama mereka. Ini kan tanggal 18 kan terakhir kan. Nah, ini lagi mereka lagi proses penjualan transaksi kasir. Nah, order ini adalah masing-masing kasir yang udah ada proses transaksi. Yang ada proses transaksi semua, ini kita bisa melihat berarti ada 83.339 transaksi dari pemakaian pelanggaran kita sampai sekarang. Ini rekapitulasinya, rekapannya. Soalnya pembayaran, kita ke sesi dulu. Nah, sesi ini adalah proses dari kasir. Jadi ketika ada proses penggantian atau apa, ketika toko tutup kan pas ada close sesi dari proses transaksi kasir. Nah, ini belum di close sama dia. Nah, jadi kalau misalkan dari close sama dia itu adalah ini hanya sebatas penggambaran masing-masing kasir itu kapan terakhir kapan mulai
buka kasir sampai dengan penutupan kasir sesi. Sebenarnya pembayaran ini adalah sistem pembayarannya, bisa BRI, Mandiri, BCA, kredit, COD. Nah, ini kita bisa melihat juga kan jumlah nominal transaksinya segini. Nah, ini 7.860, ini jumlah terbaik 7.860, ini sisa pembayaran 0. Nah, ini kalau misalkan yang masih 00 ini ada proses yang masih utang COD-nya, belum ada pembayaran. Ini kan ada status kan pending, sudah dibayar kebaca. Nah, selain ini adalah sales detail. Jadi ini kita bisa mengetahui harga satuan dari setiap produk-produk ini berapa harga modalnya. Ini harga modal mereka taruh. Jadi kan kalau misalkan harga jual kita mau taruh berapa, kita patokannya dari sini. Nah, pelanggan, ini pelanggan-pelanggannya dari masing-masing pelanggan-pelanggan dari toko bangunan ini. Selanjutnya pembayaran kredit. Nah, ini pembayaran kredit ini khusus hanya transaksi yang proses kredit. Jadi kita bagikan kita detailkan ini, dipisahkan khusus untuk bagian pembayaran secara kredit. Nah, untuk COD belum lunas, nah ini adalah khusus untuk pembayaran dengan proses COD. Nah, untuk stok persediaan kita juga bisa melihat masing-masing pergerakan setiap produk. Contohnya nih merah putih gitu ya. Merah putih. Nah, ini kita bisa melihat detail nih pergerakan produk masing-masing ini. Jadi akan memudahkan proses expo juga. Nah, tanggal 28 tanggal sampai sekarang kan. Nah, ada 1721. Jadi ngebaca secara detail tuh. Jadi ini ke GBC stok ke customer, ini berarti stok dari ini ada proses SO, proses penjualan ke pelanggan. Selanjutnya kita juga bisa melihat ini data-data produk. Nah, kita bisa mengkonfigurasi ini apakah barang ini bisa dijual ke pelanggan, bisa dibeli ke pelanggan, bisa dibeli ke kita, jual ke pelanggan, bisa kita beli dari vendor, karena kita bisa mengkonfig juga. Nah, bisa juga seperti ini. Ini dapat dibandingkan tuh, maksudnya apakah ini bagian dari pengeluaran juga, pengeluaran harian atau tidak. Nah, ini harga jual, ini harga modal, kita bisa konfigurasi. Harga jual 45.000, harga modalnya segini, ini kita bisa ganti. Nah, ini uang unit of measurement kita juga bisa ganti mau seperti apa, dus atau yang lainnya. Ini mereknya Mulia, vendornya ini kita bisa config apapun. Ini karena kita belum aktifkan. Nanti kalau misalnya kita aktifkan, misalkan ini contoh Abah Nur gitu ya, Abah Nur pilih. Nah, di Abah Nur simpan. Nah, produk ini kan akurat. Nanti di mode supplier ini, kalau ini karena kita belum aktifkan aja, nanti kalau misalnya kita aktifkan, ketika user Abah Nur, dia akan melihat nih produk Abah Nur ini apa aja yang ada di sini. Itu sih kakak penjelasannya. Ini selanjutnya pengeluaran, ini untuk pengeluaran harian atau expenses. Nah, ini untuk expenses hari-hari, ada paid by karyawan atau proses reimburse atau perusahaan. Ini kalau karyawan perusahaan berarti perusahaan yang bayar dulu, kalau karyawan berarti ada proses reimbursement di sini. Nah, ini coanya. Coanya bisa kemana nih? Kan kalau misalnya pengeluaran kan berarti kita ke beban harinya. Nah, beban pengeluaran harian. Misalkan nih kan kita contoh TK gitu. Produknya pengeluaran. Berarti kan bukan listrik kan berarti ATK kan. Nah, ini ada proses ATK juga coanya. Nah, prosesnya ini. Nah, ini ATK ini coa ini kita bisa sesuaikan maunya seperti apa. Nah, receipt, credit report, kalau misalkan credit receipt ini berfungsi kalau misalkan ada lampiran atau nota. Nah, kalau credit report berarti kita buat laporan aja. Nah, habis itu kita ajukan ke manajer. Nah, manajer kita ini ada atasan kita siapa, ini kan kena admin, jadi kita bisa langsung ada proses persetujuan. Bisa rekam enter di jurnal. Ini rekam enter di jurnal ini untuk proses ke accountingnya atau coanya. Pembayaran, misalkan bayar, ada bank atau apa, langsung ke payment.
Jadi ini adalah laporan pengeluaran yang terrecord. Nah, ini ada proses pengeluaran. Kita bisa juga pengelompokan berdasarkan status tanggal pengeluaran, misalkan dari hari keberapa. Nah, ini jelaskan dari dari hari per harinya itu ketahuan pengeluarannya tanggal berapa. Nah, ini pengeluaran hariannya bisa ke-record juga. Nah, selanjutnya kita juga ada namanya untuk menghitung proses HPP atau harga pokok penjualan, detail penjualan. Misalkan ini kan dari masing-masing kasir, contoh lah masing-masing kasir semua. Kita cetak, ini udah langsung otomatis. Nah, ini sales detailnya. Ini adalah harga penjualan. Dan kita juga bisa buat HPP. Jadi kan total omsetnya segini, HPP segini, untuk menghitung laba ruginya tinggal dikurangkan saja. Tulis kata.